Suatu hari menjelang siang yang mendung, saat hendak ke kota, saya melintas di jembatan Pango dari arah Lampineng. Saat memasuki areal jembatan, saya memperhatikan sebuah plang di taman tengah jalan. Plang tersebut bertuliskan peringatan, dilarang duduk di jembatan pada malam hari, resiko tanggung sendiri. Saya pun bertanya-tanya, ada apa ya? Saya berlalu sembari mengamati keadaan sekitar. Setiba di rumah sepulang dari kota, penasaran, saya mencari tahu lewat Google dan menemukan sebuah kisah misteri yang terjadi di jembatan ini. Kisah tersebut ditulis seorang blogger dalam situs Burung Tujuh. Dikisahkan ada seorang mahasiswa bernama Khaidir. Saat itu sekitar jam 1 tengah malam. Hujan rintik-rintik masih turun selepas hujan lebat melanda Banda Aceh. Kondisi jalanan yang basah membuat sepeda motor yang dikendarain Khaidir berjalan lambat. Sesampainya di jembatan Pango, Khaidir berpapasan dengan seorang wanita yang mengarahkan pandangannya ke sungai di bawah jembatan. Karena melihat dari samping, sehingga tidak jelas kelihatan apakah wanita ini masih berusia muda atau tua. Wanita tersebut termenung di pinggir jembatan. Khaidir berpikir, siapa perempuan yang keluar di tengah malam buta seperti ini? Apakah perempuan ini sedang menunggu seseorang yang akan menjemputnya? Khaidir yang penasaran memperlambat sambil memutar arah sepeda motor dan mencoba mendekati perempuan yang berdiri di trotoar di bahu kanan jembatan. Bermaksud menanyakan gerangan apa yang sedang dilakukan di jembatan di tengah hujan rintik-rintik pada malam buta, Khaidir langsung terkejut dan kembali menarik lengan yang menggenggam gas motor sekuatnya ke arah Lampineng. Saat sang perempuan menolehkan wajahnya, Khaidir berkata, muka perempuan itu rata, tidak ada hidung, tidak ada mata, pokoknya rata seperti triplek, ngeri kali. Ada lagi cerita dari seorang bapak bernama Sulaiman. Ia tinggal di Lambaro. Tengah malam, ia melewati jembatan Pango yang baru beroperasi. Tujuannya kota Banda Aceh. Saat asyik melaju dengan sepeda motor, ia melihat seorang perempuan mengenakan pakaian serba putih berjalan di pinggir jembatan. Bapak Sulaiman berpikir, ada apa gerangan seorang perempuan nekat berada di tempat sepi dalam suasana gelap? Kala itu, lampu jalan belum teraliri arus. Ia bermaksud menghampiri perempuan tersebut. Namun alangkah terkejutnya Bapak Sulaiman. Saat sepeda motornya merapat, ia mendapati perempuan berpakaian putih-putih itu terbang di atas kepalanya. Ia berteriak keras, tubuhnya merinding, jantungnya berdegup kencang. Seketika ia terhenyak dalam keheningan. Setelah sadar, ia langsung lari terbirit-birit mengendarai sepeda motor, tancap gas menuju rumah saudaranya. Malam itu ia nginap di sana karena tidak berani pulang ke Lambaro. Kalau pulang, rute terdekat ia harus kembali melalui jembatan Pango. Barulah keesokan paginya ia pulang ke Lambaro. Itu pun melintasi jalur lingkar luar kota Banda Aceh lewat Lampineng. Menurut penerawangan gaib teman si penulis blog Burung Tujuh, perempuan yang terlihat di jembatan Pango adalah arwah penasaran dari seorang gadis yang meninggal mengenaskan di masa konflik dulu. Saat itu sang gadis masih berusia 23 tahun. Ia diculik dari sebuah desa, kemudian dibawa ke pinggir sungai. Gadis ini lalu diperkosa dan dibunuh setelahnya. Mayat sang gadis dibuang ke sungai Aceh yang kini telah dibangun jembatan Pango di atasnya. Dulunya, daerah ini masih semak-semak dengan ilalang tinggi menutupi bahu sungai. Di dekatnya ada kebun pisang yang kini masih ada. Suasana mistis sempat saya alami saat berhenti di tengah jembatan untuk mengambil foto pemandangan sekitar. Tiba-tiba saja, kamera saya terang dengan sendirinya, seolah-olah sang penunggu mengizinkan saya untuk meliput kisah ini. Padahal saya tidak mengaktifkan pengaturan terang otomatis. Saat turun ke bantaran sungai, suasana tampak gelap dan terkesan angker. Pepohonan cemara menjulang tinggi dan tidak tampak rumah warga di sekitar sungai. Nyaring terdengar suara jangkrik dan hembusan angin. Saat mendekati kolong jembatan untuk mengambil foto, di tengah suasana gelap, saya mendengar longlongan anjing dari seberang sungai, menegaskan keberadaan sang penunggu jembatan, si manis di sekitar saya.